Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mas Bro IOA. Edukasi sebelum membeli. Buat Bro and Sis Gold, pasti pernah yang namanya bingung memutuskan mending beli emas perhiasan atau beli emas batangan atau logam mulia. Betul apa betul? Dalam kesempatan kali ini, Mas Bro IOA akan share beberapa poin perbedaan antara emas perhiasan dengan emas batangan atau logam mulia. Yuk kita simak. Poin pertama dalam perbedaan emas perhiasan dan emas batangan adalah terkait dengan bentuknya. Kalau emas perhiasan bentuknya bermacam-macam ya. Ada anting, kalung, gelang, cincin, dan sebagainya. Karena emas perhiasan memang digunakan untuk mempercantik pemakainya. Sedangkan logam mulia biasanya berbentuk batangan atau koin dan diperuntukkan untuk disimpan atau ditabung. Poin kedua adalah kadar kemurniannya. Logam mulia memiliki kadar kemurnian 24 karat atau 99% alias murni. Nah, Bro and Sis Gold, tahu nggak kalau emas perhiasan tidak ada yang 24 karat loh? Itu karena 24 karat sifatnya lunak dan mudah berubah. Jadi tidak cocok buat perhiasan. Biasanya emas perhiasan memiliki kadar 18-22 karat atau biasanya disebut emas 70 atau 90% karena ada campuran logam lain agar bentuknya tidak mudah berubah atau tetap solid. Dan ini yang tahu komposisi campurannya hanya toko yang menjual emas tersebut loh, Bro and Sis. Pengaruhnya apa? Nanti kita akan bahas di poin terakhir. Poin ketiga yaitu biaya atau kos pembuatannya. Pernah nggak Bro and Sis Gold membeli emas perhiasan 22 karat tapi mendapatkan harga yang tidak jauh berbeda dengan harga logam mulia saat itu? Nah, ini dikarenakan emas perhiasan dikenakan biaya pembuatan yang biasanya disebut ongkos pengrajin yang besarannya mencapai 10% hingga 20% dari nilai emas tersebut. Sedangkan logam mulia tidak ada dikenakan biaya pembuatan loh, Bro and Sis Gold, sehingga harga beli sama dengan harga emas saat itu juga. Poin terakhir adalah penjualan kembali atau buyback Bro and Sis Gold. Kalau emas perhiasan Bro and Sis Gold dapat dijual kembali hanya di toko emas di mana kita membelinya, serta wajib melampirkan kwitansi pada saat pembelian loh, untuk memastikan harga dan barang tersebut adalah dari toko yang bersangkutan. Dan biasanya ketika kita jual kembali emas perhiasan akan ada potongan ongkos pengrajin mencapai 25% potongannya dari harga emas. Lalu bagaimana jika kwitansinya hilang atau kita jual kembali di toko yang lain? Maka emas perhiasan kita ditaksir sesuai dengan kehendak toko emas tersebut, Bro and Sis, di bawah harga pasaran. Beda halnya dengan logam mulia. Logam mulia disertai sertifikat keaslian 24 karat dan dapat diperjualbelikan di toko emas ataupun penyedia penjualan emas dengan mengikuti harga buyback yang sudah terstandarisasi. Harga buyback biasanya lebih rendah dari harga emas yang saat akan dijual. Namun, selisihnya tidak sebesar ongkos pengrajin emas perhiasan. Logam mulia lebih dipilih oleh investor sebagai investasi jangka panjang karena nilainya cenderung stabil atau bahkan naik dari tahun ke tahun. Demikian Bro and Sis beberapa poin perbedaan emas perhiasan dan logam mulia. Jadi, sudahkah Bro and Sis memilikinya? Jika belum, segera miliki untuk tabungan masa depan. Apakah emas perhiasan atau logam mulia? Bro and Sis Gold sendiri yang memutuskan. Apapun pilihan Bro and Sis Gold, kami hanya share dan edukasi sebelum membeli. Hubungi kami untuk konsultasi dan jual beli logam mulia IOA Gold. Scan barcode kami untuk langsung akses ke web kami ya Bro and Sis Gold. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.